Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini kita akan mereview Renault Triber tipe RXZ atau tipe tertingginya. Nah, di samping gue ini udah ada unitnya dan kita akan kupas tuntas tentang mobil ini. Dan bisa dibilang ini memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki kompetitornya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke guys, pertama kita akan bahas dari segi tampilan depan dulu. Untuk tampilan depan, lampunya ini sudah lebih kelihatan atraktif lagi ya. Dia udah dilengkapi dengan Pro G juga. Dan untuk bagian kap mesin itu juga nggak polos doang, dia ada lekukan-lekukannya lagi. Dan ini menurut gue membuat bagus banget. Ini lekukannya tuh pokoknya keren deh lekukannya. Dan di sini ini ada tempat buat ini ya, air wipernya, tapi agak mengganggu sih. Harusnya kalau bisa diselipin di dalam aja biar kelihatan langsung polosan gitu. Dan untuk grill ya sudah berseragam dengan model-model Renault lainnya. Lalu untuk tipe tertinggi ini dia di bawah sudah ada DRL ya. Jadi belum ada fog lamp yang bulat gitu, tapi ini diganti dengan DRL. Dan itu hanya ada di tipe tertinggi, tapi di tipe di bawahnya itu tidak terdapat DRL ya. Dan di bawah juga sudah dilengkapi dengan skid plate lagi, ini warna silver bukan chrome ya ini. Lalu ada juga lapisan plastik yang mengelilingi mobil ini juga. Jadi dari depan, samping, belakang itu juga nanti ada lapisan plastiknya seperti ini. Oke guys, sekarang sebelum kita beralih ke bagian samping, kita bahas bagian mesinnya dulu. Kita buka seperti Koleos ya, dia di sini. Untuk engine bay-nya dia sudah dicat sampai dalam dengan warna bodinya ya. Jadi ini dalam kap mesin juga udah sewarna dengan warna yang di luar ya. Lalu sudah terdapat juga peredam, dan di sini menggunakan 3 silinder 1000 cc dengan power 92 PS, torsi maksimum sebesar 96 Nm. Ini menggunakan teknologi engine energi yang dimana diklaim 20% lebih efisien dan 20% lebih bertenaga. Jadi mobil ini walaupun 3 silinder dan 1000 cc, dari Renault pun mengklaim bahwa ini cukup kok buat daya tanjakan, buat penuh, bahkan 7-seater pun untuk tanjakan. Permasalahan dari 3 silinder seperti biasanya yaitu mesinnya lebih gampang bergetar. Nah, makanya kalau dalam kondisi dingin itu kondisi mesinnya getarannya akan sangat terasa. Tapi kalau udah mesinnya panas itu nggak terlalu berasa getarannya. Oke, sekarang beralih untuk bagian samping. Pertama kali ke samping langsung kelihatan ini lampu sennya ada di fender dan bagian bawah sini, bukan di sebelah sini kayak mobil pada umumnya ataupun di spion, tapi di bawah sini deket bahan plastik over fendernya. Dan untuk di sektor velg itu dia sudah menggunakan ring 15 alloy wheel. Dan untuk bannya ini merek yang mungkin umum di India ya, karena mobil ini masih CBU dari India. Ini gua nggak ngerti mereknya, tapi ini ban Eco, jadi masih masuk ke kategori ban Eco. Kita beralih mundur lagi ke sini. Nah, ini bahan plastiknya masih kelihatan banget agak murah sih di bagian dekat spion sini, tapi nggak apa-apa, spion juga sudah modern banget. Dan di atas juga sudah ada roof rail yang bagian atas mobil ini juga terlihat akan meninggi di bagian baris ketiganya ini, jadi untuk memberi headroom yang lebih luas daripada baris ketiga. Dan untuk model buka pintu dia juga sudah tarik seperti ini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang kalau kita mendekat ke mobil maka akan membuka dengan otomatis dengan sendirinya, tapi saat kita menjauh itu akan mengunci dengan sendirinya. Jadi buat yang suka lupa kunci nggak perlu khawatir, karena cukup mengantongi kuncinya aja ya. Dan kuncinya ini model seperti ini, sama seperti Koleos. Cuma ya ini ada tombol-tombolnya di sini. Buka bagasi juga bisa dari sini. Ini ground clearance-nya juga cukup tinggi ya. Dia ground clearance-nya itu 180-an mm. Jadi ini makanya kelihatan cukup tinggi, tapi jadi terlihat agak lebih cungkring. Nah, ini kita agak jalan ke baris ketiga dari luar ini. Jendelanya kacanya cukup kecil ya. Jadi menurut gua agak kurang bisa ngeliat keluar juga, tapi bentar kita coba kalau dari dalam seperti apa. Itu aja sih kalau dari sektor samping. Secara keseluruhan gue suka dengan desain eksterior mobil ini. Lalu untuk sektor belakang, ini kita lihat ya bagian belakang nih eksteriornya, dia sudah ada mount stop lampnya di atas. Dan juga untuk tipe tertinggi itu sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Lalu sudah ada rear wiper juga. Dan untuk airnya ini keluarnya dari atas sini samping lampu belakangnya. Dan di sisi lampu itu dia mirip-mirip sama kayak Koleos ya. Desainnya ya hampir sama semua sih Renault. Tapi bedanya untuk lampu dia belum LED, jadi masih bohlam biasa. Kalau Koleos kan sudah LED ya, emang beda kelas sih. Tapi modelnya sama bisa dibilang. Lalu di sini logo
Renault, dan di sini emblem Triber yang menurut gua untuk detail dari eksterior itu sangat bagus untuk sekelas mobil ini ya. Di sini tulisan Renault dan bodi bumper belakang nih plastik nih, secara keseluruhan dia plastik. Lalu di sini di bawahnya sudah ada SUV skid plate-nya di warna silver, dan untuk knalpot dia ada di mufflernya berada di sisi kiri. Lalu untuk ban serep itu juga terdapat di bawah, jadi dia bukan di dalam, dan memang ukurannya berbeda dari ban yang ada di luarnya. Nah, untuk membuka bagasi ini dia sudah elektrik. Nah, ini, dan untuk tipe tertinggi ini sudah ada rear kamera parkingnya. Kalau tipe di bawahnya ini dia cuma ada rear parking sensor. Lalu untuk sektor bagasi ini nggak bisa tinggi lagi ya, udah segini. Nah, ini untuk sektor bagasi dia memang kalau ada baris ketiga ini akan cukup sempit, tapi kalau baris ketiga dilipat itu akan terasa sangat luas. Memang kalau dilipat dia nggak bisa secara keseluruhan menjadi rata, tapi ini dia sudah menggunakan teknologi Easy Fix yang dimana kita bisa mencopot dengan mudah bagian baris ketiganya ini. Kapasitas maksimal dari bagasi ini saat baris ketiga dicopot itu sebesar 625 liter. Jadinya pastinya cukup luas untuk membawa barang-barang kebutuhan Anda. Oke, sekarang kita sudah beralih ke bagian dalam, dan kunci masih cukup dikantongin aja ya, karena untuk menyalakan sudah menggunakan start stop button. Lalu untuk tampilan dashboard itu menurut gue cukup tinggi dia bagian dashboardnya, tapi nggak terlalu panjang. Dan ini laci penyimpanannya juga di dashboard ada dua, di atas lalu di bawah, dan ini kombinasi tutun ya, jadi ada warna gelapnya dan juga warna terangnya. Nah, untuk bagian tengah sini juga sudah dilengkapi dengan aksen berwarna silver yang detailingnya agak kurang sih menurut gua kalau dilihat dari dekat ya, tapi kalau secara kasat mata itu mulus. Dan untuk head unitnya sudah touchscreen dan dilengkapi untuk connect ke Android maupun ke iPhone. Jadi untuk pengguna Android maupun iPhone udah nggak perlu khawatir karena bisa connect ke sini, dan ini juga sudah ada voice command-nya. Beralih ke bagian setir. Untuk setir ya sudah empuk bagian sininya, dan logo Renault-nya membuat jadi kita berasa bawa mobil mahal. Untuk setir juga sudah ada airbag. Jadi untuk tipe tertinggi ini sudah dilengkapi dengan 4 buah airbag yang ada di dashboard dan bagian samping. Untuk bagian tengah sini ya, panel tengah ini untuk power door lock-nya dia ada di bagian tengah, lalu lampu hazard di bagian tengah sini juga, dan defogger. Di sini bagian kontrol AC ini bukaan arah anginnya mau ke bagian mana, lalu sini sirkulasi udaranya bawah sini, dan di bagian spion tengah sini juga sudah day and night. Lalu untuk bagian sun visornya dia sudah ada vanity mirrornya, tapi belum dilengkapi dengan lampu baca ada di sini. Untuk posisi duduk mengemudi legroomnya cukup luas. Posisi badan di jok juga enak, joknya juga empuk, bahannya ini masih fabric ya, belum dilapisin kulit. Bagian pintu juga masih hard touch semua, belum ada soft touch-nya, kecuali di armrest ini bagian fabricnya membuat menjadi bagian soft touch-nya ada di sini. Dan untuk bagian mirror, bagian spion luar dia sudah bisa diatur melalui tombol di sini, tapi belum bisa terlipat otomatis dari dalam, masih memerlukan bantuan tangan untuk melipat masuk ke dalam. Di bagian tengah sini sudah ada handbrake, yang di sampingnya ada cup holder 2 buah yang menurut gue cukup kecil untuk seukuran cup holder. Tapi nggak usah khawatir karena di bagian pintu juga sudah terdapat cup holder di masing-masing sisi, dan itu cukup luas. Nah, untuk bagian sini ini terdapat cooler box yang ini nggak ada di kompetitornya untuk cooler box ini. Itu aja sih kalau dari bagian depan. Nah, sekarang coba kita lihat ke bagian belakang. Nah, sekarang kita sudah berada di baris kedua. Nah, posisi legroomnya ini cukup luas ya bagian kedua ini, dan ini kakinya juga masih bisa masuk kolong. Untuk bagian baris kedua, AC-nya itu berada di pilar B di sampingnya, ini bukan di tengah, tapi di sini kontrol AC-nya untuk baris kedua berada di tengah sini ya, belakang handbrake depan, sekaligus mengontrol untuk baris ketiga. Dan di sini juga sudah ada power outlet sebesar 12 volt. Jadi bagian kedua juga, baris kedua tetap bisa ngecas. Dan di bagian pintu ini sama, dia enaknya tuh bagian sininya tuh agak tebel ya, jadi tangan bisa seperti ini. Dan untuk perpaduan warna sama seperti depan, masih tutun. Untuk handle sama yang berwarna silver sama seperti depan, dan detail catnya menurut gua agak kurang, tapi bukan masalah. Di bagian sini juga sudah terdapat speaker, dan untuk tipe terendah itu masih engkol. Kalau di tipe tertinggi dan tipe tengah itu sudah power window. Headroom baris kedua masih tersisa ini 1 jengkal, jadi ya bisa dibilang cukup luas untuk seukuran mobil ini. Itu aja sih kalau dari baris kedua, nggak ada laci-laci penyimpanan juga. Nah, oh iya,
Ini bagian baris kedua itu bisa di reclining dia, jadi bisa dimundurin. Emang kalau menurut gua lebih enak buat jadi 5 seater aja sih mobil ini, jadi bagasi cukup luas dan baris kedua bisa sesukanya. Nah gitu sih, jadi posisi baris kedua joknya cukup enak, bisa diatur juga. Aduh, kenceng banget. So itu aja kalau untuk baris kedua. Nah untuk baris ketiga kita akan lihat legroomnya sebesar apa nih. Lanjut ke baris ketiga, yang dimana biasanya kalau untuk sekeluarga yang akan disuruh di baris ketiga yaitu anak-anak, tapi nggak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang sudah besar juga akan tetap disuruh di baris ketiga. Ini legroom tersisa ya, nggak luas-luas banget, tapi nggak menyakitkan bagi orang yang ada di baris ketiga karena nggak mentok-mentok banget. Headroom itu juga karena dari luar aja kelihatan ya kalau dia agak ditinggiin lagi untuk atasnya, maka dia menyisakan headroom yang cukup luas untuk baris ketiga. Sisi kanan kiri sudah terdapat armrest juga yang bahannya masih hard touch, dan di sebelah kiri dia sudah tersedia power outlet. Ini ada di sini 1 buah, dan ini juga sudah ada seat beltnya. View untuk baris ketiga seperti yang gua sebutkan tadi dari samping, bahwa memang visibility-nya akan kecil banget, jadi kalau mau melihat pemandangan tidak bisa terlalu luas ya, karena ini kacanya kecil banget. Menurut gua untuk mobil sekelas ini baris ketiganya sangat nyaman. Ya oke guys, jadi sekian untuk review Renault Triber FXZ kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan ya buat kalian yang mau ngambil 7-seater dengan harga terjangkau, kalian pilih Kayla, Sigra atau Triber, kalian mungkin bisa memperhitungkan Renault Triber ini. Walaupun memang kita tahu Triber nggak se-familiar Toyota dan Daihatsu di Indonesia, tapi ini mobil di CBU dari India, dan India memang memiliki iklim yang nggak beda jauh dengan Indonesia. Jadi menurut gua mesinnya juga daya tahannya pastinya sudah teruji, dan untuk mesin ini memang dia merupakan perkembangan dari mesin yang ada di Kwid. Jadi mesin di Kwid lebih di upgrade lagi. Untuk fitur-fiturnya gue sangat suka apa yang ada di mobil ini, dan desain memang sangat bagus. Dari segi eksterior, interior itu memuaskan, tapi ada satu yang mungkin harus perlu di upgrade kalau saat kalian mengambil mobil ini, yaitu kaki-kakinya, velgnya atau bannya kalian lebih gedein lagi, karena menurut gue agak cungkring sih dia bannya. Terlalu kecil, bannya udah tebel sih, udah lebarnya juga udah lumayan lebar, tapi agak kurang aja, bisa kalian ganti yang lebih lebar, dan ringnya kalian upgrade jadi yang lebih besar, dan wah udah pas banget sih itu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan buat kalian yang berminat mengambil Renault ini, kalian bisa langsung aja kontak personnya ada di sini, dan harganya nanti listnya akan gue taruh di bawah sini juga dan di description. So itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bening Samudra Hakim, terima kasih.